wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksati Tama dengan NIM 204026105. Jadi saya mewakilkan kelompok 3 tentang filsafat India yang akan menjelaskan bagaimana filsafat India. Langsung saja ke videonya. Wah, sebelum lanjut ke materi filsafat India lebih jauh, saya kenalin nih anggota kelompok 3 filsafat India. Yang pertama, Nikhil Hoerinisa. Yang kedua, Ainul Najib. Yang ketiga, Anggreni Munasaro. Halo. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sedikit gambaran filsafat India adalah sebagai berikut videonya. Filsafat India. India adalah suatu wilayah yang dibatasi pegunungan yang terjal. Tidak ada jalan lain kecuali melalui lintasan Khyber. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki oleh musuh, sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang tenang dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Corak filsafat dari India. Secara umum, filsafat India mengupayakan harmoni manusia dengan alam, kesatuan mikro dan makro kosmos atau Jyatman dan Paratman. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat terasing. Karena itu, orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, melainkan untuk mengakrabi dunia. Ciri lain filsafatnya bersifat religius dan spiritual, tidak empiris dan pragmatis, sehingga tidak meninggalkan ilmu pengetahuan praktis. Di samping itu, dibanding filsafat yang kita kenal sekarang, filsafat barat, misalnya filsafat India ini tidak sistematis. Ciri-ciri filsafat India ada 7. Yang pertama, motif spiritual. Yang kedua, sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. 3. Mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat. 4. Idealis. 5. Memberikan peran sentral terhadap intuisi. 6. Mengakui otoritas. 7. Tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang ciri-ciri filsafat India. Oke, selanjutnya ciri-ciri filsafat India. Adapun ciri-ciri filsafat India adalah sebagai berikut. 1. Motif spiritual. Motif spiritual mendasari seluruh sistem filsafat India maupun kehidupan masyarakat. Kecuali aliran Charvaka, semua aliran lain mengaku esensi spiritual. Itulah sebabnya penghayatan agama sangat erat kaitannya dengan usaha filosofis filsafat India. Yang kedua, sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai Atma Vidya, yakni pengetahuan akan diri. Oleh sebab itu, yang menonjol adalah subjektivitas. Itulah sebabnya psikologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan positif yang juga tetap digeluti. Yang ketiga, mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat. Menurut filsafat India, kebenaran membawa keselamatan. Keselamatan berarti bebas dari penderitaan, kelahiran kembali, atau kebahagiaan abadi itu terwujud manakala kemurnian semula.
atau bila terjadi identifikasi dengan yang absolut, persatuan dengan Tuhan, atau bila jiwa mencapai eksistensi abadinya. Yang keempat, idealis. Filsafat India, khususnya Hinduisme, mengarah kepada monisme ideal. Apa yang kelihatan sebagai pluralisme dan kontradiktoris sebetulnya merupakan bentuk-bentuk ekspresi yang mempersatukan semua sistem filsafat India secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan peran sentral terhadap intuisi. Hanya intuisi mampu menyingkap kebenaran tertinggi. Tidak berarti bahwa peran akal akan ditolak. Pengetahuan intelektual dianggap tidak mencukupi. Oleh sebab itu, kata yang tepat untuk filsafat adalah dasarna, berasal dari kata drs yang berarti melihat. Mengalami secara intuitif, akal mampu menunjukkan kebenaran, tapi akal tidak mampu mencapainya. Yang keenam, mengakui otoritas. Para filsuf India selalu memperhitungkan tradisi seperti yang diajarkan para guru Upanishad, Buddha atau Mahavira. Ini berpengaruh pada metode filsafat India yang dimulai dengan Satravana atau mendengarkan. Yang ketujuh, tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Ciri ini sama tuanya dengan R.G. Vedya yang beranggapan bahwa agama yang benar akan mencakup semua agama. Tuhan itu menurut mereka satu, hanya disebut oleh manusia dengan banyak nama. Agama dan filsafat, pengetahuan dan tindakan, intuisi dan pemikiran, Tuhan dan manusia diletakkan dalam harmoni. Ciri seperti itu menyebabkan semua filsafat dapat hidup dalam harmoni dan toleransi. Itulah sebabnya filsafat tidak dapat dipisahkan dari agama. Bentar. Kayaknya yang kurang nih penjelasan dari filsafat India. Stay tune ya. Teman kita akan menjelaskan kelanjutan dari videonya. Periodisasi filsafat India. Filsafat India dibagi dalam 5 periode besar, yaitu yang pertama, zaman Weda di tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Secara ringkas, zaman ini meliputi masa terbentuknya atau turunnya kitab Weda, masa ritual kurban, masa averleksi filsafat dalam Upanishad. Pada zaman ini bangsa Arya mulai memasuki India dari utara. Sekitar 1500 sebelum Masehi, kitab suci mereka disebut Weda yang terdiri dari Samhita, Brahmana, dan Upanishad. Weda Samhita sendiri terdiri dari yang pertama, Rigveda, berisi puji-pujian pada Brahman. Yang kedua, Samaveda, berisi himne-himne ideologis. Yang ketiga, Yajurveda, berisi tata cara ritual kurban. 4. Atharvaveda, berisi jampi-jampi magis. Yang kedua, zaman skeptisme, mulai tahun 200 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Dinamakan zaman skeptisme karena menandai timbulnya pemikiran yang meragukan bahkan melawan otoritas Weda. Pemikiran yang kemudian melahirkan paham besar antara Buddhisme dan Jainisme tersebut kemudian direaksi balik oleh Sadarshana sebagai aliran yang mengakui Weda. Reaksi terjadi pada tahun 1600 tahun lalu, terutama terhadap ritual kurban dan keberadaan para rahib, para imam kurban kaum Brahmana. Para imam agama ini dianggap tidak cukup baik memimpin agama, bahkan dalam batas-batas tertentu mendistorsi kebenaran agama. Reaksi lain adalah suatu bentuk kebaikan yang mengkhususkan pada Siwa dan Wisnu.
Keduanya merupakan agama yang jauh lebih menarik daripada ritual kurban dan spekulasi para Brahmana. Sadarsana merupakan aliran ortodok karena membela ortodok Hinduisme. Keenam aliran itu ialah yang pertama Nyaya, yang kedua Vaisesika, yang ketiga Samkhya, yang keempat Yoga, yang kelima Uttara, dan yang keenam Minamsa. Aliran paling penting dari Sadarsana tersebut adalah Samkhya dan Yoga. Samkhya sebagai darsana yang mengajarkan hubungan jiwa dan iman, jiwa dan alam, kesadaran dan materi, purusa dan prakata merupakan dasar filosofis dan meditasi yoga. Sedangkan yoga berasal dari kata yuj, artinya menghubungkan, yakni menghubungkan atau menyatukan jivatman, pramanan, jiwa manusia dan alam atau Tuhan. Yoga mempunyai ajaran atau jalan marga untuk mencapai penyatuan dengan ilahi melalui 4 jenis yoga. Jenis yang pertama yaitu Krama Yoga. Krama Yoga yaitu mencapai Tuhan dengan jalan kerja ikhlas. Yang kedua Bhakti Yoga. Bhakti Yoga dengan jalan mengabdi pada kebenaran. Yang ketiga Jnana Yoga dengan jalan pengetahuan. Dan yang keempat Raja Yoga dengan jalan meditasi. Yang nomor 3 zaman Puranis 300 sebelum Masehi sampai 1200 Masehi. Disebut pula zaman epos atau wiracarita. Setelah kurang lebih 300 tahun, Buddhisme mulai menghilang dari India dan menyebar ke negara-negara tetangga. India kemudian didominasi karya-karya sastra yang bersifat mitologis, terutama mengenai reinkarnasi dewa-dewa. Berbagai contoh reinkarnasi para dewa terdapat dalam 2 epos besar, Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata adalah cerita kepahlawanan antara kebaikan yang disimbolkan pada Pandawa dan keburukan tersimbol pada Kurawa. Sedangkan Ramayana yaitu cerita tentang kemurnian cinta yang melibatkan tokoh Sinta, Rama, Rahwana, dan Hanuman. Yang nomor 4 zaman Muslim pada tahun 1200 Masehi sampai 1757 Masehi. Ini adalah periode memulai masuknya pengaruh pemikiran ulama Islam dalam filsafat India. Tema menonjol waktu itu adalah usaha menyelaraskan ajaran Islam dengan Hinduisme, seperti yang dilakukan oleh Guru Nanak yang meranti saliran Sikh. Tokoh lain adalah Syair Kabir. Yang nomor 5 yaitu zaman modern pada tahun 1757, ditandai oleh masuknya Inggris di India pada tahun 1757. Periode ini merupakan renaissance filsafat yang memperlihatkan perkembangan kembali nilai-nilai klasik India dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Tokoh-tokoh penting dari periode ini adalah Raja Ram Mohan Roy pada tahun 1772 sampai 1833 yang mengajarkan monoteisme berdasar Upanishad dan ajaran moralitas baru berdasar khotbah di bukit dari kitab Injil. Dan nomor 2 Vivekananda pada tahun 1863 sampai 1902 mengajarkan bahwa semua agama benar. Namun demikian yang tercocok untuk India adalah agama Hindu. Yang ketiga Mahatma Gandhi
pada tahun 1869 sampai 1948, dan Rabindranath Tagore 1861 sampai 1941. Penyair dan pemikir religius yang membuka pintu masuk bagi ide-ide luar ke alam pikiran India. Sejumlah pemikir India yang modern melihat banyak kemungkinan dialog antara filsafat timur dan filsafat barat. Radhakrishnan, guru besar filsafat di Calcutta dan Oxford University, serta wakil pada PBB dan UNESCO, misalnya mengusulkan pembongkaran batas-batas ideologis untuk mencapai suatu sinkretisme Hindu-Kristiani sebagai pola pikir untuk masa depan seluruh dunia. Sejumlah pemikir lain tidak optimis dengan gagasan tersebut. Corak pikir timur dan barat terlalu berbeda jauh untuk berkomunikasi dan saling melengkapi. Filsafat timur cenderung mistik dan spiritual. Filsafat barat terlalu duniawi. Seharusnya filsafat timur atau India belajar dan rasionalitas dan positivisme model barat, dan filsafat barat perlu mengikuti tradisi intuisi timur mengenai kesatuan manusia dan alam, kepaduan mikro dan makro kosmos. Dengan cara itu terbuka kemungkinan untuk dapat mempertemukan keduanya. Metode filsafat India pada umumnya mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah staravana atau mendengarkan ajaran-ajaran benar dari kitab suci agar dapat menangkap secara penuh. Yang kedua adalah manana atau perbincangan, yaitu diskusi tentang isi teks yang didengarkan tadi. Terus kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada nidhyasana, yaitu duduk dengan sikap meditasi dengan konsentrasi pikiran pada ajaran yang didengarkan itu. Dengan sikap meditasi, pikiran dibebaskan dari sifat keraguan. Pikiran menjadi terbuka untuk diserapi dan diterangi oleh kebenaran ajaran itu. Ketika aliran ini menyebabkan bahwa di India filsafat bukan sesuatu yang hanya teoritis, tapi menjadi satu kekuatan yang mengubah dan menghidupkan manusia. Sekian cuplikan penjelasan filsafat India dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti